mungkin kalian bisa baca di media sosial, kita saling jaga diri masing-masing, saling nggak menularkan ke temannya, saling jaga kesehatan. Kalau bisa mulai dikurangilah kegiatan untuk keluar rumah, keluar daripada kantor. Kalau bisa rapat pakai teknologi, ya kan, video conference. Semoga suasana ini cepat berakhir. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita bisa bekerja seperti sedia kala. Mungkin gara-gara ini kita sudah mulai merancang pekerjaan di proyek masa depan seperti apa, mungkin dengan teknologi ini yang ya mungkin gara-gara inilah kita bisa untuk mengelakkan ke depan jauh lebih baik lagi. Bapak Ibu semua yang saya hormati, jaga keluarga, jaga kita masing-masing di sini. Yang penting kita tetap bisa semangat bersatu. Kalau ada apa-apa tolong dikondisikan dengan atasan masing-masing, dengan Bu Tanti, Pak Anang, Pak Hendra, atau saya, Pak Teddy. Pokoknya yang jelas jaga kebersihan di individu masing-masing, keluarganya maupun di lingkungannya. Saya nggak bisa ngomong, mungkin nanti Bu Tanti yang bisa banyak cerita masalah COVID ini. Yang jelas saya ucapkan semoga ini cepat berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah bisa berkumpul di hari ini. Mungkin kita sudah mengikuti protokoler tidak berkumpul di ruangan, tapi di sini sehingga bisa mengatur jarak. Selama 3 hari ini GM sudah menerbitkan 2 SE untuk pelaksanaan selama siaga darurat COVID yang diperpanjang oleh kebetulan untuk Provinsi Riau sampai 15 April. Mungkin teman-teman sudah memperoleh. SE itu juga berlaku untuk Alidaya, agar rekan-rekan semua mengikuti arahan atau anjuran yang sudah diatur di SEJM. Itu kami buat, sudah berkoordinasi juga dengan WRKR dan P3PS selama masa darurat ini. Dan mungkin jika ada nanti terjadi kondisi yang insya Allah tidak terjadi, tidak kita harapkan, kondisi semakin menurun, maka kami mohon untuk koordinasi sangat keras dari teman-teman agar itu tidak bisa kita tekan gitu. Karena di Riau sudah ada diumumkan oleh Departemen Kesehatan 1 suspek positif. Harapannya tidak bergulir dengan cepat. Yang kita usahakan adalah berjuang semaksimal mungkin menekan penyebarannya. Mudah-mudahan tidak menjadi masif seperti di kota-kota yang sudah terpapar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk lingkungan kantor, kami sudah membuat beberapa kebijakan bahwa mungkin rekan-rekan salah satunya yang sangat signifikan ini sudah dikunci. Tidak berarti rekan-rekan tidak boleh masuk ruangan, boleh. Tetapi one gate, lewat 1 pintu. Itu bukan berarti membatasi rekan-rekan masuk kantor, tidak. Tapi salah satu upaya kita untuk menekan sekuat tenaga penyebarannya agar tidak masif. Kemudian kemarin kita di SE juga udah diarahkan untuk yang lingkungan sini, rekan-rekan yang ada berhubungan dengan pihak eksternal, mohon untuk sangat menjaga jarak. Ruangan yang disiapkan untuk eksternal hanya yang di R5. R5 ya, R5. Sama sekali tidak boleh masuk ruangan kerja kita. Ruko sini dan ruko sebelah. Tidak boleh sama sekali. Jika ada pihak eksternal, mohon agar menemuinya di R5. Dan itu pun belum boleh masuk ruangan. Menemui hanya boleh di halaman. Boleh masuk ruangan setelah mendapat izin dari K3L. Semua dokumen hanya diterima jarak jauh, masukkan ke dalam box kontainer, tidak boleh dipegang kecuali dengan sarung tangan. Disiram disinfektan, didiamkan minimal 8 jam. Besok hari baru didistribusikan. Kita berusaha maksimal, Allahu a'lam, kita berdoa semoga ini bisa kita tekan. Nah, kepada rekan-rekan, mohon benar-benar aware dengan kondisi ini. Untuk keselamatan kita bersama, keluarga kita juga, sahabat-sahabat kita. Mungkin itu saja, dan supaya untuk tidak riuh rendah,
untuk posisi hari ini, setiap hari jam 5 pagi kami diwajibkan melaporkan harian kondisi masing-masing kantor se-Indonesia. Kalau yang Sumatera itu dikoordinir oleh Reksum, baik pegawai maupun ahli daya. Setiap jam 5 pagi kita harus melaporkan kondisi aktual sampai kondisi darurat berlalu. Per hari ini, supaya teman-teman tidak resah dan mendengar dari lain, saya menyampaikan bahwa untuk WIB Sumbateng yang work from home sudah 3 orang. Mungkin work from home penjelasannya nanti bisa teman-teman share info satu sama lain, karena kalau jelaskan sini jadi panjang. Sudah 3 orang, 2 karena umroh dari luar negeri, 1 karena kondisi flu dan instruksi dokter harus istirahat 14 hari. Jadi saya tidak mau nanti informasinya simpang siur gitu ya. Jadi saya sampaikan di sini bahwa karena kondisi flu dan sakit, maka Mas Helga diminta dokter untuk istirahat 14 hari. Pernyataan itu harus resmi dari dokter, rekan-rekan. Tidak bisa kita mengambil inisiatif sendiri. Mohon maaf, SDM tidak bisa. Memang harus ada instruksi jelas dari dokter jika memang harus karantina isolasi mandiri. Begitu ya. Sementara masing-masing kita itu harus secara proaktif dengan diri sendiri memprotek kita dan lingkungan kita. Kami mengantisipasi sudah membeli 20% dari populasi. Populasi kita pegawai 178, outsourcing 163, berarti sekitar 350. Jadi ada 70 termo digital, tapi tidak bisa pemakaian bersama. Hanya pakai masing-masing, kan itu nggak bisa pindah-pindah. Kami sudah menyiapkan itu bagi nanti yang memang terindikasi sudah mengarah membahayakan, akan kita sampaikan. Jadi ukur mandiri Pak. Cuman kalau untuk termorgan ini memang agak susah, dan kepada rekan-rekan kami himbau untuk aware secara kemarin yang tulisan Pak Bagus Setiawan kita share karena bagus sekali. Jika sakit, aware diri untuk isolasi mandiri. Jika tidak sakit, jangan menjadikan diri sakit, begitu. Jadi benar-benar ini kita yang diminta untuk secara mandiri mengatur pola kita masing-masing. Saya juga kemarin di SEGM juga bagi ibu hamil, menyusui, kemudian rekan-rekan yang dalam kondisi-kondisi tertentu itu dimohon untuk WFH untuk menurunkan risiko. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Cukup mungkin ya Bapak. Baik, terima kasih Pak Cuy.